Nah, sekarang ke pertanyaan berikutnya ya, dari teman kita tadi, gue lupa siapa namanya. Pertanyaan gini, maaf Om, AC saya merek Sharp setengah PK R32. Beli second, setelah saya pasang evaporatornya yang dingin cuma setengah ke atas. Sudah saya plasing dan vakum. Sama aja, kenapa ya? Jadi dia beli, jadi si teman kita ini dia beli AC setengah PK merek Sharp ya, dengan freon jenis freon R32. Lalu setelah dipasang evaporator itu dingin separoh ya. Evaporator ini ya teman-teman, ini evaporator ini teman-teman. Jadi dinginnya itu hanya separoh. Tadi kemana? Setelah pasang evaporator dingin cuma setengah ke atas. Oh, setengah ke atas. Jadi setengah ke atas ini dia dingin, lalu ke bawah, bagian bawah ini nggak dingin ya. Jadi jelasnya gini teman-teman, kita contohin di evaporator. Sebentar, ini agak tinggi. Tuh. Nah, ini evaporator ya. Jadi dia bilang setengah ke atas itu dingin. Nah, bagian atas ini dingin, lalu bagian bawah ini nggak dingin ya, nggak dingin. Ini pipa semua teman-teman, pipa yang dilalui oleh freon ya, evaporator ini yang namanya evaporator ya. Nah, itu dinginnya separoh. Dingin cuma setengah ke atas. Sudah saya passing dan vakum sama aja. Nah, passing itu adalah proses membersihkan ya, membersihkan kotoran dan oli-oli yang ada di evaporator. Passing, cara passingnya bagaimana? Nggak tahu teman kita ini passingnya gimana. Sebaiknya plasing pakai R11 ya, R11 masukin ke dalam evap itu. Nah, plasing itu sebaiknya dipisah teman-teman, jangan di satu ini terpisah kayak gini ya. Jadi evapnya itu dilepas kayak gini, dilepas gini, jangan masih terpasang gitu ya, dilepas. Lalu masukkan ke salah satu pipanya ya, pipa di ujungnya ini, dan di R11 itu masukin ke salah satu pipanya tadi, lalu didorong pakai R22 atau R32 atau R40, didorong pakai freon ya, baru dia bersih. Dan itu lakukan berulang-ulang sampai benar-benar bersih di uben itu ya, di pipa-pipa itu, oli-oli yang nempel, kerak-kerak yang nempel di evap itu. Lalu vakum. Nah, vakum ini agak lama ya. Sekarang penyebabnya ya, penyebab evaporator dingin tidak merata ya, dingin tidak merata. Emang harusnya itu evap itu kan dingin keseluruhan ya, dinginnya itu harusnya semua, mau atas, pokoknya seluruh pipa itu harus dingin semua ya, agar kita bisa mendapatkan dingin maksimal. Kalau misalkan dia dinginnya cuma separuh itu percuma teman-teman. Jadi satu, kita buang-buang energi listrik ya, karena suhu yang kita inginkan itu susah tercapai ya. Terus dinginnya itu nggak maksimal kalau dingin separuh itu, jadi sayang-sayang. Penyebab evaporator dingin separuh itu biasanya yang pertama itu oli ya, ada oli yang terjebak di evaporator. Biasanya itu kalau outdoor yang lebih tinggi ya, pemasangan outdoor yang jauh lebih tinggi di atas indoor ya, misalkan beberapa meter atau 6 meter 8 meter di atas outdoor itu. Biasanya kalau nggak ada oil trapnya itu, oli itu terbawa sirkulasi freon, lalu dia turun ke evaporator indoor itu, dan susah untuk kembali lagi ke kompresor ya. Nah, itu bisa menyebabkan dia terjebak, oli ini terjebak di evaporator, bisa menyebabkan dinginnya tidak merata evaporator. Apaan tuh? Kucing, sorry teman. Lalu penyebab berikutnya adalah freon yang bercampur dengan udara ya teman-teman. Freon yang bercampur dengan udara. Freon yang bercampur udara ini dari mana? Dari yang pemakuman tidak maksimal atau bahkan pemasangan yang tidak dipakum ya. Waktu pasang AC pertama itu, di pipa-pipa ini kan udah ada, setelah terkonek itu ada udara yang kejebak. Nah, itu kita perlu vakum.
perlu vakum. Kalau nggak divakum, nah biasanya itu freonnya itu terkontaminasi dengan udara dan bercampur dengan udara freonnya, akhirnya si udara ini terjebak di evaporator ya. Jadi dinginnya hanya separuh. Jadi ibaratnya itu masuk angin ya, blebek lah gitu, masuk angin. Jadi freonnya itu cuman sebagian angin, sebagian freon ya. Jadi dinginnya separuh. Lalu penyebab berikutnya adalah tekanan freon berkurang ya, kurang ya. Tekanan freon yang kurang itu bisa menyebabkan dingin evaporator itu tidak merata. Karena apa? Karena ya karena kurang ya, freonnya kurang. Harusnya misalkan 140 PSI ya atau 150 PSI, lalu diisi cuman misalkan 100 PSI atau 120 atau 90 PSI. Nah, si freon ini nggak mampu untuk memenuhi semua pipa-pipa evap itu ya, karena dia kurang. Jadi dia nggak bisa mendinginkan semuanya. Lalu penyebab berikutnya adalah kapiler ya teman-teman, pipa kapiler mampet. Nah, pipa kapiler itu yang tadi ini ya, yang di dekat kompresor ini ya, ada pipa segede kabel kecil ya, pipa segede gini ya, pipa ini yang digulung-gulung. Biasanya dekat kompresor itu ada yang pipa tembaga kecil digulung-gulung. Itu bukan pipa buntu ya, itu ada pipa kecil ya. Jadi lubangnya itu kecil banget pipa kapiler itu. Nah, freon itu lewat situ ya. Jadi karena kecil, kapiler ini rawan sekali untuk mampet ya atau buntu ya. Nah, kalau misalkan itu kapiler itu mampet, itu juga bisa menyebabkan evaporator dinginnya tidak merata, karena freon itu masuknya itu hanya dikit ya, keluarnya itu ceret dikit gitu ya. Jadi itu juga bisa, kapiler mampet juga bisa menyebabkan evaporator dingin tidak merata. Lalu kompresi ya, kompresor ya, kompresor ini kan ada pressure, tekanan, kompresi ya. Jadi ini yang nekan ya, yang ini hisap, pipa ini tekan. Nah, kalau kompresor itu kan fungsinya untuk menekan freon ya, meniup pressure, tekanan, meniup freon. Jadi dia memompa freon. Nah, kalau misalkan daya pompanya itu udah lemah ya, jadi dia nggak mampu untuk menyemprotkan freon itu. Jadi freon yang dipompa itu cuman sedikit ya teman-teman. Jadi dinginnya juga bisa menyebabkan tidak merata dari kompresi ini ya, kompresor ya. Lalu pipa ada yang penyok atau patah ya. Ini instalasi pipa ini, sepanjang pipa ini sama halnya kayak pipa kapiler ya. Kalau dia ada yang patah, entah itu misalkan dari pemasangan dari gulung-gulungan itu, biasanya kan pipa itu ada yang gulung di belakang atau misalkan jauh kemana gitu kan, melewat plafon atau dalam tembok. Nah, itu kalau ada yang penyek patah, itu juga bisa menyebabkan freon dinginnya tidak merata ya, karena keluarnya sedikit-sedikit ya. Oke, itu ya diantaranya penyebab evaporator dingin tidak merata. Kalau menurut gua, saran gua nih ya, buat yang teman kita tadi yang menanyakan evaporatornya tidak merata itu, kalau emang mau maksimal satu, kapiler ganti ya, plasing evaporatornya plasing, kondensernya plasing. Tapi plasing itu terpisah ya teman-teman, terpisah. Jadi kondenser outdoor itu terpisah, plasingnya dilepas dulu, plasing. Jangan kompresor ya, kompresor nggak boleh diplasing ya. Jadi kondenser aja ya, kondensernya diplasing, evaporatornya diplasing, evaporator yang tadi ya, yang dilepas tadi, yang di atas itu, evaporator plasing. Lalu pipa sebaiknya ganti ya, biar teman-teman bisa tahu ada yang patah atau enggak ya. Kalau emang udah yakin pipanya bagus ya nggak apa-apa, nggak usah diganti. Tapi mau diplasing juga nggak apa-apa pipa, tapi plasing secara terpisah lagi ya. Plasingnya itu pakai R11 lalu didorong pakai freon ya. Jadi R11 itu jangan sampai ada yang tersisa atau terjebak di dalam
evaporator atau kondenser ya, harus bersih ya. Lalu bagus lagi dorong ya, dorong pakai angin. Kalau ada evaporator yang plastik tadi, dorong pakai angin, cos sampai bersih ya. Ganti kapiler ya kan, habis diplasing ganti pipa kapiler. Kapiler itu yang ini ya teman-teman, beli aja, itu murah kok. Kapiler itu murah, walaupun dia penting tapi dia murah. Ganti kapiler, diplasing, ganti kapiler. Kalau perlu misalkan ini karena ini udah terlanjur dicopot, ganti sekalian olinya ya, oli kompresor ini, itu udah yakin. Lalu pasang lagi semua. Kalau udah diikutin semua plasing, semua kapiler ganti, itu pasti cakep lagi teman-teman, cakep lagi. Kalau dengan syarat ini ya, syaratnya kompresor ini kompresi masih bagus ya, kompresi atau tekanan masih bagus, insya Allah itu AC-nya bagus lagi dan dinginnya bisa merata. Oke, gitu ya teman-teman, mudah-mudahan bisa paham ya. Terima kasih.